Sahabat JMSI, di mana saja Anda berada, yang hari ini masih menggantung di awang-awang, memikirkan sesuatu jalan yang luar biasa. Pasti heran kan, JMSI hari ini pakai peci. Karena yang akan kita temui hari ini adalah salah satu pengusaha tour and travel umroh dan hajinya Tulang Bang Barat. Siapa beliau? Kita jemput. Check it out. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Nah, sebelum Anda bercerita, boleh dong kenalan dulu namanya, yang kemudian travelnya apa, dan seperti apa. Sehingga kita nanti membahasnya bisa lebih tajam lagi. Ya. Baik, terima kasih Mas Wawan. Terima kasih seluruh pemirsa JMSI dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita berbincang bersama Mas Wawan dengan saya Budiman Jaya. Saya di sini selaku komisaris dari PT Arsia Cahaya Wisata atau ACW, yang insya Allah kita sekarang perusahaan kita ini sedang dalam proses tahap pengajuan PPIU. PPI itu adalah perusahaan penyelenggara ibadah umroh. Jadi kita sedang mengajukan ke Kementerian Agama, dan saat ini posisi kita cek di OSS itu sekarang tinggal persetujuan Dirjen PHU. Jadi Dirjen PHU, Dirjen Haji dan Umroh lah, kurang lebihnya begitu. Itu apa yang melatar belakang dan memotivasi Mang Budiman Jaya ini? Kalau memotivasi sebenarnya mungkin ini berawal dari umroh saya tahun 2016 ya, melalui salah satu tour and travel. Dan di sana saya melihat ada sebuah kebahagiaan, ada sebuah rasa yang nggak bisa diungkapkan ya, betapa kita bahagianya bisa ke Baitullah, bisa sholat di Madinah, di Masjid Nabawi, dan juga melaksanakan ibadah umroh, tawaf, sa'i, tahallul di Mekah, di Mekah Al-Mukarramah. Dari situ saya melihat ada satu sisi betapa bahagianya ketika kalau kita itu bisa mengajak orang lain umroh. Akhirnya saya sempat diajak kawan tersebut dari salah satu travel tersebut untuk syiar lah. Syiar ini dalam artian kita mengajak kepada orang-orang yang mungkin belum tahu, mengajak orang-orang yang tadinya itu tidak mengerti umroh, dan juga mengajak orang-orang yang mungkin sudah tahu umroh tapi takut tertipu. Dari hasil syiar tersebut, ya terpikir saya, kenapa tidak saya buat tour and travel sendiri. Karena bagi saya, ketika kita itu menjalankan bisnis tour and travel ini, sebenarnya bukan hanya sisi bisnis yang kita lihat. Yang dibangun bukan sisi bisnisnya bukan saja. hanya sisi bisnisnya saja. Dengan kita syiar Baitullah, berarti sebenarnya kita ini sudah bersiar agama. Karena banyak orang yang sebenarnya itu kadang tuh nggak tahu bahwa ternyata umroh itu salah satu wajib. Dan banyak orang itu yang mengabaikan tentang rukun Islam kelima dengan alasan mampu dan tidak mampu tadi. Padahal sebenarnya mampu tapi tidak mau melaksanakan. Nah, itu salah satu nilai ibadah. Kemudian ada sebuah kebahagiaan ketika kita melihat jamaah, orang yang kita ajak berangkat. Saya mempunyai sebuah keyakinan, dari setiap orang yang kita berangkatkan tersebut, berarti kita itu sudah ikut juga mendapatkan amal ibadah. Kan bukankah menolong orang dalam berbuat kebaikan dan orang itu melakukan kebaikan, insya Allah kebaikan itu akan mendapatkan untuk kita juga. Nah, inilah mungkin yang mendasari saya menekuni salah satu bisnis tour and travel ini. Oke, terima kasih. Saya ini kalau ketemu beliau ini bingung. Mau saya panggil abang, kok kayaknya kurang akrab. Saya panggil bapak, masih muda banget. Saya lebih suka itu memanggilnya Mang. Mang itu adalah panggilan kesayangan saya dengan beliau. Artinya gini Mang Bud, dari sisi bisnis jelas bahwa ada feedback yang Allah kasih ke kita berupa rezeki yang halal dari apa yang menjadi upaya kita. Betul. Tapi secara perjalanan spiritual itu ada satu nilai ibadah yang luar biasa. Betul. Nah, dalam rangka menawarkan atau mengedukasi lah, saya lebih suka bilang itu adalah mengedukasi.
mengedukasi kepada masyarakat bagaimana mereka bisa menjalankan. Sebelum rukun iman yang kelima ini bisa dijalankan, setidaknya kita bisa berziarah melalui umroh. Betul. Nah, kan biasanya orang berpikir itu Mang Bud mahal, Betul. terus kemudian takut fasilitas, kemudian orang itu kemana saya harus mendaftar ketika hanya ingin sekedar untuk umroh. Nah ini boleh dari ACW apa yang ditawarkan dan mendasari itu semua? Jadi kalau berpikir tentang mahal, sebenarnya yang mahal itu kemauan. Yang paling mahal. Paling mahal. Karena kalau biaya, sebenarnya umroh itu Allah janjikan Allah akan ganti biayanya. Ya, jadi berapapun yang kita keluarkan, itu yakinlah pasti Allah akan ganti. Karena kita ini untuk ibadah. Kemudian, mahal tidaknya itu sebenarnya juga memang kan kita ada beberapa fasilitas tentunya. Antara yang bintang 5 seperti Tower Zamzam. Kemudian kita menggunakan pesawat dalam ini maskapai Garuda dengan maskapai Lion ataupun Saudi Airlines atau pesawat yang lain itu memiliki harga yang berbeda-beda. Mulai dari landingnya di Jeddah atau landing Madinah itu sudah berbeda harga. Termasuk juga dengan fasilitas perlengkapan. Jangan hanya kita itu harga murah, namun ternyata fasilitas yang diberikan tidak baik dan tidak lengkap. Dan yang paling utama sebenarnya adalah kita menawarkan bahwa di dalam perusahaan kita ini adalah bagaimana pelayanan. Karena dalam ibadah umroh ini sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana pelayanan terhadap jamaah. Walaupun kita mengambil hotel bintang 4, jaraknya jangan sampai terlalu jauh. Karena jaraknya itu harus paling tidak minimal 5 atau sampai 10 menit dengan perjalanan yang harus dari antara lokasi hotel ke lokasi masjidnya, baik di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Nah, ini menjadi suatu fasilitas. Bagaimana kita melayani jamaah, melayani tamu-tamu Allah ini dengan sepenuh hati. Ya, karena apapun bentuknya, yang kita layani adalah tamu Allah. Yang harus kita berikan pelayanan sesuai dengan apa yang mereka bayar. Yang mereka bayar ini sebenarnya bukan berkaitan ibadahnya. Karena ke Baitullah, sholat di masjid, ziarah ke makam Rasul, ke Jabal Uhud, Jabal Rahmah, itu gratis masuknya. Tapi yang terkena biayanya, biaya pesawat, biaya hotel, membayar tour leadernya, dalam artian mutawibnya, akomodasi, makan minum di sana. Nah ini sebenarnya yang biaya. Jadi kalau cara mengedukasi masyarakatnya, kita mendekati alim ulama, mendekati KBEH, dan juga mungkin ya mitra-mitra kita. Dan mitra-mitra ini juga adalah orang-orang yang kita rekrut, orang-orang yang dipercaya di daerah tersebut. Karena umroh ini kan sebenarnya kepercayaan. Orang akan melihat siapa yang mengajak. Kalau orang yang mengajaknya dia tidak kenal, dia tidak tahu, dan sekarang kan marak akan penipuan tentang ibadah umroh ini. Nah, jadi kami caranya mengedukasinya, mensiarkan ini, mengajak orang-orang yang memang memiliki atau dikenal di daerah tersebut. Jadi lebih misalnya pertanggungjawabannya, kepercayaan keluarga yang mau memberangkatkan keluarganya itu lebih tertanam lah ada di situ. Dan kami tidak membolehkan mitra kami itu menerima dana tunai. Mereka harus transfer ke rekening perusahaan sebagai pertanggungjawaban. Karena kalau mereka transfer tunai atau bayar tunai kepada mitra kami atau agen-agen kami, ketika terjadi di bawah lari ataupun tidak tanggung jawabkan agen, kami tidak bertanggung jawab. Karena tidak ada dalam rekening kami Arsia. Itu yang kita tanamkan. Jadi kepercayaan masyarakat itu harus dijaga dengan penuh. Artinya itu menjadi salah satu fasilitas keamanan dan kenyamanan yang diberikan oleh Arsia kepada jamaah kita. Para jamaah dan kemudian apakah fasilitas yang ditawarkan oleh Arsia ini adalah salah satunya adalah jaminan kesehatan dalam perjalanan? Iya, tentunya kita tidak bisa memungkiri ya bahwa dalam setiap perjalanan kita ada namanya asuransi perjalanan. Jadi ketika terjadi qadarullah yang misalnya di dalam perjalanan tersebut sebuah kecelakaan, musibah, sakit dan lain, kita ada pertanggungjawaban asuransi tersebut. Nah, oke Mang Bud. Betapa dulu jenengan awal berangkat umroh, perjuangannya mungkin butuh sesuatu yang luar biasa. Mungkin Mang Bud juga ngalami proses kayak orang-orang kebanyakan, umroh biayanya mahal,
nanti duitnya masih ketimpa lagi kepentingan yang lain dan lain sebagainya. Nah, ini Ya. boleh dong dibagi biar termasuk kayak saya. Ya, jadi begini ya. Sebenarnya untuk beribadah pasti banyak godaan. Makanya kan sebenarnya umroh haji ini banyak orang mampu, banyak orang kaya, namun tidak terpanggil. Ada orang yang memang dia punya niat kuat, dia tidak mampu, tapi karena ikhtiar dia meminta kepada Allah, banyak bukti yang berangkat. Kasih jalan. Dikasih jalan sama Allah. Artinya kan kita ini semua memintanya kepada Allah. Jangan meminta kepada manusia. Nah, ini umroh pun harus begitu. Kita harus punya tekad kuat, kita yakin bahwa kita ini memang pantas dan dipantaskan Allah untuk bisa berangkat ke Baitullah. Insya Allah Allah kasih jalan untuk bisa berangkat umroh. Dan itu yang dilakukan awal kali Mang Bud bisa sampai ke... Ya qadarullahnya kebenaran saya juga mungkin ya Allah berikan kelebihan rezeki. Saya memang tidak mengalami masa seperti itu. Tapi dari beberapa jamaah saya sudah banyak bukti. Ada kemarin jamaah kita dari Lambukibang, kecamatan Lambukibang, ini tukang buah malah. Tukang buah. Pedagang buah di pasar Lambukibang. Ya qadarullah, punya niat kuat, punya jalan, anaknya dapat bantuan dari Basnas. Alhamdulillah malah suami istri mereka berangkat. Artinya kan ketika memang Allah pantaskan, ketika kita meminta kepada Allah, yakinlah pasti kita bisa berangkat. Hanya kan kadang-kadang kita selalu digoda. Ini punya duit, badan sehat. Ketika mau berangkat umroh, ada yang ngomong, wah ini ada yang nawarin tanah. Oh ini mau beli kendaraan dulu. Wah takut nanti SPP anak nggak kebayar. Jangan ragu. Setiap kita berada di jalan Allah, pasti Allah kasih jalan keluar kita untuk bisa mengatasi semua masalah itu. Artinya malam hari ini quotes yang paling keren dari Budiman Jaya adalah ketika kita berjalan di jalan Allah, jangan pernah khawatir, Allah pasti akan selalu kasih jalan. Gitu ya, Bang. Oke, Bang Bud. Kemudian gini, kembali ke Arsia. Oke. Perusahaan kita, kembali ke Arsia. Di perusahaan kita ini sampai dengan hari sambil ngopi kita bisa kan? Dong. Kita ini kalau nggak ngopi nggak tuh baba. Nah, kemudian boleh nggak disebutkan ataupun sampai dengan hari ini untuk mengawali usaha ini di mana-mana saja yang sudah ada target kita atau seperti apa? Ya, kalau untuk travel Arsia, kita sebenarnya ini merintis ulang. Merintis ulang. Saya bukan menjelekkan ya. Saya sebenarnya Arsia ini sudah berjalan dari 2017. Wow. Cuma qadarallahnya ketika kita sudah mendapatkan banyak jaringan, mitra, kawan-kawan, ya qadarullah ada godaan lah. Jadi ada godaan, mitra kita atau partner kita meninggalkan kita lah begitu. Karena saya pegawai negeri sipil, saya punya kesibukan. Sehingga ketika kita percayakan sama kawan kita, ternyata kawan kita ya Allahu alam pingin berjalan sendiri lah. Kita tidak mengatakan dia berbuat jahat atau tidak, tapi dia pingin berjalan sendiri. Nah akhirnya sekarang kita lagi merintis ulang. Merintis ulang ini dan kita punya keyakinan, sekali lagi, kalau kita itu berjalannya lurus, kita yakin dengan rezeki Allah, kita yakin dengan kuasa Allah, pasti ada jalan. Oke, luar biasa. Kemudian Mang Bud, setelah itu proses ya luar biasa ini di posisi bangkit dan kita lagi nunggu satu langkah di PHU tadi. Iya, PPIU ya. PPIU. PPIU. Ya, perusahaan penyelenggara ibadah umroh. Surat izinnya lah. Surat izinnya ya kan, itu proses itu. Nah, kemudian gini, secara tarif mungkin di Arsia yang periode yang lalu yang sudah kita jalankan mungkin kan tidak akan jauh-jauh karena itu kursusnya mengikuti perkembangan ya kan. Itu kisaran berapa nyampe berapa? Kalau sekarang memang variatif ya, Mas Wawan ya. Artinya kita melihat dari fasilitasnya. Kalau yang bintang 3, memang yang hotelnya lumayan agak jauh, dengan juga fasilitas pesawatnya mungkin yang grade-nya di bawah lah dalam artian tarif ekonomi ya. Kalau saya mengatakan bukan iklan nih sebenarnya nih. Ya kalau Lion memang harganya kan di bawah Garuda, lebih tinggi Garuda, Saudi.
itu ya sekarang di kisaran 28, 29 sampai dengan 30-an lah. Paling tingginya Nah, ya. kalau dia hotel bintang 4 di Mekah Madinahnya, kalau dia pakai pesawat Lion itu ya sekitar 31 32. Tapi kalau dia pakai Garuda bisa di 34-an. Dan kalau yang posisi bintang 5 dan sekarang ini memang terus terang harga hotel di Mekah khususnya bintang 5 ini luar biasa. Persaingan mendapatkan ini kita dengan travel besar, travel luar itu masih sangat susah untuk menembus ya. Bahkan kisaran harga bintang 5 itu bisa di angka 42, 43. Memang cukup tinggi. Ya, tapi ya kembali lagi sesuai dengan pelayanan yang kita terima. Dan juga saya juga mengatakan jangan takut harga. Karena yakin aja kalau kita sudah niat, saya belum pernah dengar ceritanya orang pulang umroh merasa susah atau merasa rugi. Bahkan orang yang sudah umroh itu pasti mengatakan kembali, Pak doakan semoga ada rezeki lagi, saya ingin kembali. Nah, itu sudah sebuah kebahagiaan buat kita. Ketika merasakan bahwa orang ini sudah kita fasilitasi, sudah bisa beribadah, bisa ziarah ke Rasulullah, dan mereka merasakan rindu akan Baitullah. Nah kemudian kan gini, Mang Bud, yang membuat saya itu menarik dan itu juga menjadi penguatan tersendiri buat saya secara pribadi ya, insya Allah dengan teman-teman JMSI yang lain. Artinya gini, ada enggak sih pengalaman spiritual, perubahan, transformasi, hijrah, nah kan gitu ya, perjalanan Mang Budiman Jaya dari sebelum umroh sampai kemudian berkali-kali umroh, itu apa yang menjadi perubahan maksimal di dalam diri kita? Kalau dibilang perubahan atau transformasi, ya bisa dikatakan memang proses hijrah ya. Artinya dengan kita menjalankan bisnis travel umroh ini, paling tidak ini meredam kita untuk berbuat yang macam-macam. Jadi cakram depan belakang. Jadi cakram, justru ini akan mendorong kita untuk bahwa kita ini selalu diawasi loh. Jangan kita mengajak orang kepada kebaikan, jangan kita mengajak kepada orang untuk beribadah, namun kita sendiri masih terus berbuat zolim. Nah ini yang harus kita dengan berbisnis ini kita menjadi akhirnya kita ngerem. Oh kita ingin berbuat ini, astagfirullah, masa kita mengajak orang ke ibadah, tapi kita melakukan dosa ini. Ya walaupun alhamdulillah, ya baik minum dan lain-lain saya tidak. Tapi kan ketika ada ajakan orang ingin berbuat zolim, kita ada rem gitu, kita ada pembatas bahwa kita ini dipertanggungjawaban. Iya, di belakang kita ada jamaah yang sudah pernah kita berangkat. Betul. Jangan nanti mereka menjadi saksi kita di akhirat, wah ternyata akan dijadikan wah kita ini munafik kan begitu. Luar biasa. Itu adalah sebuah transformasi yang menurut saya bukan kaleng-kaleng, tapi itu transformasi spiritual yang luar biasa. Karena ketika kita menuju satu perubahan yang lebih baik itu juga butuh perjuangan dan perubahan luar biasa. Oke, Mang Bud. Kemudian ini ngatur waktunya kepiye jenengan itu di saat jenengan melaksanakan kewajiban jenengan sebagai PNS, kemudian harus menjalankan bisnis ini, sehingga itu kan butuh kebagian waktu yang luar biasa dan manajerial yang luar biasa. Boleh dibagi sama teman-teman? Ya alhamdulillahnya sebenarnya membagi waktu ini memang sebenarnya cukup berat ya. Tapi kan kita punya tim, kita punya istri yang juga istri saya alhamdulillah supportnya luar biasa terhadap bisnis travel ini. Dan yang pasti sekarang ini dunia canggih. Walaupun kita bekerja juga kita masih bisa monitor melalui alat komunikasi. Luar biasa. Gitu. Jadi tidak menghambat dengan kerjaan utama kita. Ya artinya tetap itu menjadi tanggung jawab utama yang juga bakal kita prioritaskan di akhirat nanti. Dan ini adalah doublingnya untuk nutupi tembelan bolong-bolong tadi sehingga insya Allah luar biasa. Saya kepingin jenengan berbagi harapan kepada teman-teman kita di luar sana yang susah maupun yang berlebih. Tetapi di dalam hatinya itu sudah lahir sebuah keinginan untuk berangkat memenuhi panggilan Allah ke Baitullah. Tetapi belum punya cukup keberanian untuk melepaskan belenggu itu. Tip and tripnya dari seorang Budiman Jaya. Saya tidak bisa berani memastikan ya bahwa orang yang memang tidak mampu itu tidak bisa berangkat umroh.
ataupun orang yang kaya pasti berangkat umroh, tidak. Semua haji dan umroh itu panggilan. Namun panggilan itu tergantung kita. Kalau kita tidak pernah meminta kepada yang memanggil, bagaimana kita akan dipanggil? Ibaratnya begini, saya sakit, ingin berobat ke dokter. Saya sudah antri nih, punya keinginan untuk berobat ke dokter. Tapi di susternya atau di resepsionisnya, saya tidak daftar. Saya tidak menyampaikan bahwa saya ingin diperiksa dokter. Bagaimana akan dipanggil untuk menghadap ke dokter tersebut? Sampai barisan yang kita antri itu sudah pada pulang tinggal sendiri, kita nggak akan dipanggil karena kita memang nggak daftar. Makanya cara mudahnya seperti apa? Niat yang kuat, yakin bahwa Allah pasti akan memantaskan kita, menabung, daftar, dan tunggulah, Allah pasti insya Allah akan memanggil kita. Luar biasa. Dan harapannya dari travel and tour yang jenengan bangun, harapannya ke depan itu seperti apa? Harapan kita sebenarnya adalah bagaimana bisa membantu umumnya masyarakat mendapatkan pelayanan ibadah yang maksimal dengan travel yang terpercaya, dan juga tentunya kita ingin nanti ada sebuah gerakan namanya sedekah umroh. Ini sudah kita canangkan. Insya Allah ketika nanti PPIU ini sudah keluar, di setiap milad ataupun hari jadinya keluar PPU ini, kita akan ada namanya sedekah umroh. Baik itu untuk fakir miskin, mungkin pengurus masjid, atau dia penghafal Al-Quran, itu akan kita lakukan. Karena jangan lupa Mas, setiap yang kita lakukan ini, saya sesuai dengan baju kita ini. Siap. Untuk kembali. Bahwa kita ini akan kembali kepada Allah. Jadi bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita doakan sama-sama. Amin. Dan nanti kita akan buat cabang khusus di Tulang Bawang Barat. Mantap. Dan salah satu mitra kerennya adalah JMSI dong. Jelas, insya Allah. Ya, teman-teman semuanya, maka kita doakan sama-sama supaya upaya yang lakukan ini itu diridhoi Allah dan dipermudah dan dipercepat, sehingga bukan sekedar masyarakat Tubaba saja, melainkan semua masyarakat Indonesia yang bisa kita layani sama-sama. Amin. Sebagai salam penghargaan dan kecintaan kita kepada Tubaba, seluruh jamaah kita di luar sana, kita beri salam Tubaba. Salam Tubaba. See you minggu depan.